berat adalah Kompol K, seorang Danyon Resimen 4 Korprimo Polri yang duduk di sebelah pengendara kendaraan taktis. Sementara satu orang lagi yakni Bribka R yang merupakan Basat Primo Polda Metro Jaya merupakan pengendara rantis. Baik, Kosmos Gaya Esa. Sementara itu, Saudara Komisioner Kompolnas Khairul Anam berharap akan adanya sanksi tegas pada para pelaku penabrak Afan Kurniawan, termasuk pada kedua personel Brimob yang melakukan pelanggaran berat dan menjalani sidang kode etik hari ini. Hari ini rencananya adalah sidang dengan agenda KKIP, sidang etik untuk 2 orang rencananya yang kami dapat undangan. Lah, kemungkinan besar memang sidang untuk yang kemarin diumumkan sebagai pelaku terduga pelanggar etik untuk kategori berat. Jadi 2 orang itu disidang duluan. Nah, semoga harapannya memang seperti harapan gelar kemarin dan harapan keluarga adanya hukuman yang tegas. Kompolnas sendiri yang memang mendorong adanya PTDH. 2 dari 7 anggota Brimob yang menabrak pengemudi ojek online Afan Kurniawan dinyatakan telah melakukan pelanggaran berat, Saudara. Kepala Biro Pertanggungjawaban Profesi Kepolisian Divpropam Polri, Brigjen Agus Wijayanto menyatakan Kompol K dan Bribka R yang merupakan sopir kendaraan taktis saat penabrakan terjadi terancam hukuman pemberhentian tidak dengan hormat. Sementara 5 personel lainnya disebut melakukan pelanggaran dalam kategori sedang. Polisi kemudian melakukan gelar perkara karena ditemukan adanya unsur pidana. Sebelumnya, Saudara, pengendara ojek online Afan Kurniawan tewas karena ditabrak kendaraan rantis Brimob pada 28 Agustus lalu di tengah aksi unjuk rasa protes tunjangan fantastis DPR RI. Pertama adalah kategori pelanggaran berat. Dilakukan oleh 1 Kompol K, jabatan adalah Danyon Resimen 4 Korprimo Polri, duduk di depan sebelah kiri driver. Yang kedua, Bribka R, jabatan Basat Primo Polda Metro Jaya, selaku driver rantis PJJ Nopol 17713-7 Romawi. Untuk membahas sidang etik kasus Brimob penabrak pengemudi ojol Afan Kurniawan, siang hari ini melalui sambungan virtual ada Komisioner Kompolnas Gufron Mabruri. Selamat siang Pak Gufron, ada Bella di studio. Selamat siang Mbak Bella. Ya Pak Gufron, apa saja tahapan utama dalam sidang Komisi Kode Etik dan Profesi Polri di siang hari ini untuk kasus ini dan bagaimana Kompolnas memantau agar prosesnya berjalan transparan dan sesuai dengan prosedur? Ya, saya kira ya ini sesuai dengan komen kita bersama ya pada saat gelar perkara yang kami hadiri kemarin ya agar proses etik ini dijalankan secara transparan. Maka dari itu Kompolnas sendiri ya kami sejak dari awal ya kami turun melakukan pengawasan sampai hari ini kami juga menghadiri ya diundang untuk menghadiri sidang etik yang berlangsung hari ini. Ya harapannya sesuai dengan komitmen kita bersama, proses yang berlangsung hari ini benar-benar transparan ya, akuntabel sehingga apa yang diharapkan oleh keluarga korban, masyarakat ya ada penegakan hukum yang tegas ya terkait dengan peristiwa yang terjadi beberapa hari lalu ya terhadap para terduga. Saya kira itu secara umum ya. Nanti kita akan Kompolnas akan terus mengawasi proses berlangsung sidang yang berlangsung hari ini. Lalu Pak, bagaimana hasil gelar perkara kemarin ya tanggal 2 September ini mempengaruhi agenda sidang etik khususnya terkait potensi tuntutan pemberhentian tidak dengan hormat atau pemecatan? Ya,
Kompolnas sendiri kan memang dari awal mengharapkan bahwa ada proses penegakan hukum yang tegas terhadap para terduga pelaku ya, baik dari sisi etik maupun juga potensi pidananya. Karena itu bagian dari akuntabilitas ya terkait dengan peristiwa yang terjadi ya, itu sudah disampaikan dari awal ya, dari keluarga korban, kemudian juga itu harapan masyarakat publik ya, masyarakat secara umum gitu. Nah, dua-duanya kita rekomendasikan ya untuk etik ada PTDH, kemudian juga untuk pidananya harus tetap dijalankan karena seperti dalam apa yang kita dari sidang gelar yang kita ikuti kemarin, unsur-unsur potensi pidananya. Nah, ini ada sehingga itu juga harus jalan. Dua-duanya harus berjalan secara beriringan untuk memastikan bahwa memang ada proses hukum yang tegas ya, sebagaimana ini menjadi komitmen kita bersama ya, komitmen Polri, Pak Kapolri, Kompolnas, dan saya kira kesimpulan yang kita dapatkan dari gelar perkara kemarin kan seperti itu gitu. Tapi kemudian dasar hukum spesifik misalnya ada pasal 13 di peraturan Polri yang digunakan untuk mengklasifikasi pelanggaran berat pada Kompol C sebagai komandan dan juga Brib KR sebagai pengemudi, serta juga ada pelanggaran sedang nih Pak kepada 5 personel lain yang ada duduk di belakang rantis. Ya, itu nanti akan kita cermati selama proses persidangan ya, terkait dengan pasal-pasal yang disangkakan kepada para terduga ya. Kan itu ada 2 kategori ya, pelanggaran berat dan pelanggaran ringan. Sebagaimana disampaikan ya, pelaku yang yang terkait dengan pelanggaran HAM, pelanggaran berat ya, saya kira seperti disampaikan potensi PTDH sangat kuat ya, pemecatan, kemudian nanti kita juga akan ikuti proses terhadap para terduga pelaku yang masuk kategori pelanggaran ringan. Semuanya akan kita awasi ya. Saya kira ini bukan kami saja ya, Kompolnas, tapi juga masyarakat yang mengharapkan ada proses penegakan hukum yang tegas ya. Harapannya bisa turut melakukan pengawasan terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan hari ini. Pak Gufron, lalu oke. Silakan Bapak. Ya. Halo? Ya, silakan Bapak dilanjutkan. Ya, untuk pembuktiannya nanti kita akan terus pantau ya proses selama proses persidangan untuk melihat bagaimana proses pembuktian terkait dengan berbagai peristiwa yang terjadi kemarin, termasuk juga penggunaan pasalnya. Oke, Bapak, lalu sanksi maksimal yang dijatuhkan pada personel Brimob ini dan bagaimana sanksi-sanksi ini kemudian mencerminkan komitmen Polri untuk menjaga integritas profesi setelah insiden ini terjadi dan ke depan jika ada lagi unjuk rasa yang dilakukan, tidak ada lagi nih kejadian-kejadian seperti ini? Ya, saya kira dari awal sudah jelas ya bahwa ada komitmen untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap para terduga pelaku ya. Dan prosesnya itu kan sudah berjalan ya, terhadap yang diduga melakukan pelanggaran berat, potensinya PTDH, pemecatan, kemudian juga untuk yang terduga pelaku pelanggaran ringan, saya kira itu juga sudah disampaikan potensi sanksi yang akan dijatuhkan. Nah, yang perlu dipastikan bahwa memang pertama dari sisi etik ya, semua dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh terduga ini harus ada penegakan yang tegas ya dari sisi etik. Kemudian juga yang kedua seperti disampaikan tadi potensi pidana juga saya kira karena kemarin kita juga selama proses gelar ada unsur-unsur yang mengarah pada pidana, saya kira juga itu sangat penting untuk tetap dijalankan gitu. Nah, proses tadi ya sedang berjalan saya kira ya, untuk etiknya hari ini sudah memasuki proses persidangan ya. Nanti kita akan terus pantau bagaimana jalannya persidangan yang berlangsung hari ini, termasuk juga nanti kita akan mengawal bagaimana proses penanganan dari sisi Pak Gufron? Sudah mulai dilakukan ya. Halo? Ya, silakan Bapak. Sudah mulai proses untuk yang mengarah kepada aspek pidananya gitu. Kan kemarin juga ada dari Barreskrim yang hadir ya.
Ya, baik. Kita memang akan menantikan seperti apa nanti hasil dari sidang kode etik yang dilaksanakan pada siang hari ini, juga menjadi pengawasan bersama tentunya. Terima kasih atas obrolan pada siang hari ini, Gufron Mabruri, Komisioner Kompolnas. Selamat beraktivitas kembali, Bapak. Baik, terima kasih. Dan saudara, untuk informasi terbaru dari sidang etik personel Brimob yang terlibat kasus penabrakan pengemudi ojek online akan disampaikan jurnalis Kompas TV Abel Insani. Selamat siang Abel, sejauh ini apa saja informasi yang bisa Anda dapatkan dari pelaksanaan sidang etik dan bagaimana sidang para personel Brimob lain